Ini adalah gedung UPTD Pendidikan Kecamatan Moncongloe. Diresmikan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 oleh Bapak Bupati Maros. Oke, gedung ini berada di samping SMA Negeri 14 Maros, teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu kantor UPTD-nya yang sudah cukup lama terbengkalai dan kita coba untuk lihat aja kondisinya di dalam seperti apa. Dan pekarangan depannya ini sudah banyak banget semak-semak belukar dan sudah tidak terurus lagi. Dan kita coba lihat bangunannya. Tapi informasinya teman-teman ya, banyak yang bilang kalau bangunan ini berpindah lokasi, ada juga yang bilang kalau tanah ini bermasalah teman-teman ya. Itu alam-alam, tapi di internet saya nggak melihatnya adanya keganjalan atau adanya informasi yang lebih detail tentang bangunan ini. Dan kita akan coba untuk masuk seperti apa ya. Kalian bisa lihat teman-teman, bangunannya sudah banyak banget ini tumbuh-tumbuhan liar di atasnya. Dan di sini ada satu kayak parkiran motor. Parkiran motornya kalian bisa lihat teman-teman tuh ya. Dan ini sumpah berisik banget ternyata ya. Ini berada tepat di pinggir jalan Poros Moncongloe teman-teman. Dan kalian bisa lihat kantor ini nggak cukup, nggak begitu besar, tapi lumayan lah ya, lumayan mewah lah ya. Tuh kalian bisa lihat teman-teman. Astagfirullah. Dan saya akan coba untuk masuk melihat kondisi dalamnya seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sampaikan kepada kalian kalau saya belum dapat resmi informasi lebih detail, apalagi saya cari di internet juga, itu sama sekali nggak ada informasi mengenai bangunan UPTD-nya nih kenapa bisa terbengkalai. Tapi yang jelas kalian harus tahu banyak cerita mistis di dalam ini. Sembari kita telusuri lebih jauh, nanti saya akan cerita apa kemistisan dari bangunan ini. Dan kita akan coba untuk masuk sembari melihat bentuk dari kantor ini, dan juga saya akan cerita sedikit tentang kemistisan bangunan ini, kenapa bisa dibuat seperti mistis-mistis atau angker gitu ya. Padahal ini tepat sekali berada di pinggir jalan ya. Kita akan coba untuk lihat saja seperti apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini kalian bisa lihat teman-teman, masih ada beberapa lemari yang tinggal di tempat ini. Dan di sini ada satu lemari. Saya pakai lighting dulu ya kayaknya ya. Walaupun ini siang hari, ini baru jam setengah 12 ya. Oke. Ya, seperti kalian lihat di sini saya melihat ada satu lemari yang sudah hancur berantakan, dan ini ya, ini ada satu papan tertulis Pemerintahan Kabupaten Maros, Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Moncongloe teman-teman ya. Jadi benar ini bangunan ini berada di Moncongloe, dan ya kalian bisa lihat sendirilah. Allahu Akbar. Kantor ini kalau dilihat dari luar nggak cukup luas, tapi begitu kita masuk lumayan. Ada 1, 2, 3 ruangan, dan ya 3 ruangan, dan sebentar kita akan telusuri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kalian bisa lihat ada satu ruangan di sini. Ruangannya semua cukup lega, maksudnya cukup besar teman-teman ya. Dan ada kayak umbul-umbul situ, yang umbul-umbul merah putih. Ada masih tertinggal meja-meja kantor di sini. Di sini ada toilet teman-teman ya. Di atasnya udah pada jebol tuh. Di atasnya udah pada jebol, dan kita coba untuk lihat toiletnya. Oh my god. Oke. Tapi ini kok keras ya, kayak ada yang dorong ya. Tuh, lihat ya. Tuh. Oke. Oh my god. Oke, aman. Ini kotor banget sih. Oke.
Oh ya, tadi sempat saya bercerita ada kemistisan di kantor ini. Ternyata teman-teman, kalian lihat jalanan yang ada di depan itu katanya oleh warga yang ada di depan sana itu sering terjadi laka lantas teman-teman, yang mengakibatkan fatalnya hilangnya seorang hilangnya nyawa seseorang ya, maksudnya seperti itu teman-teman ya. Tapi di luar sana itu, dari sekian banyaknya peristiwa laka lantas di sana, ada satu cerita di mana pernah nenek-nenek yang menyeberang dari jalan sebelah ini. Ini ada lorong teman-teman ya. Ini ada lorong di sebelah. Dia keluar dari sini dan ini lorong ini mengarah ke sekolah teman-teman. Mengarah ke sekolah. Dan mungkin nenek itu adalah keluarga dari anak yang bersekolah di dalam sana teman-teman ya. Itu kelindes oleh kendaraan besar roda 6 teman-teman, dan dia nggak bisa diselamatin. Dan semenjak kejadian tersebut teman-teman, kalau malam katanya itu sering muncul sosok nenek-nenek lewat di area pekarangan kantor ini teman-teman. Iya, kenapa bisa dia menetap di kantor ini ya? Oke, kita akan coba telusuri beberapa ruangannya di sini. Tuh, di sini masih ada satu lemari. Lemari kaca cukup mewah. Dan menurut saya masih layak, bukan layak pakai ini teman-teman ya. Ini masih kokoh ini, masih bisa digunakan, dan bahkan kalau diuangkan kayaknya masih mahal ini teman-teman. Itu kaca. Dan di sini tuh ada ruangan. Kalian bisa lihat, di dalam sini ada juga lemari teman-teman. Ada lemari dan ada meja panjang di sana. Ini bekas papan tulis kayaknya nih. Kayak papan tulis di situ. Astagfirullah. Tapi demi apapun, ruangan ini cakep, bisa dibilang bagus dan mewah. Sini ada pintunya untuk dibuka supaya udara dari luar bisa masuk teman-teman ya. Dan konsepnya keren ini, meja siku, kaca siku ya, kaca siku rumah. Dan ya, seperti yang kalian lihat, semua ruangan yang ada di kantor ini besar-besar banget teman-teman. Dan ini bagian depannya juga menurut saya luas banget dan bisa untuk beberapa meja di sini. Nah, kalau kita mengarah ke area belakang ini teman-teman, ini kayaknya bekas dapur. Oh iya, dapur ini tuh. Ada dapur di sini, wastafel, dan ada satu kamar mandi lagi. Tapi kita nggak usah masuk teman, sumpah itu kotor banget itu kamar mandinya ya. Dan kalian bisa lihatlah kondisi bagian dapurnya di tempat ini. Dan iya, kantor ini langsung terlihat sekolah yang saya maksud tadi. Tuh, sekolah langsung terlihat tuh. Dan itu sekolahnya masih aktif teman-teman. Di sini ada semacam kayak taruh kompor gitu ya. Ada satu lemari lagi di sini. Banyak banget lemari di sini yang nggak kepake teman-teman ya. Dan di sini apa ini? Ada satu pintu mengarah langsung ke bagian luar. Ini ketutup nih. Untuk memisahkan antar sekolah, tapi kacanya terbuka tuh. Ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Di samping ini masjid loh. Ini masjid ya. Ternyata ini masjid teman-teman. Allahu Akbar. Oke. Seperti ini dulu teman-teman review dari kantor UPTD-nya. Kalian bisa lihat bentuknya. Tapi saya masih pertanyakan teman-teman, kenapa di informasi di internet atau Google itu nggak ada informasi lebih detail tentang bangunan UPTD ini terbengkalai kenapa, apakah pindah atau seperti apa? Karena saya hanya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar dan itu belum pasti, belum bisa dipercaya 100% teman-teman ya. Itu bisa saja berita burung atau berita angin yang lewat. Oke, seperti ini dulu pertemuan kita, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan buat kalian yang baru berkunjung di angka 12, saya minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe video ini agar saya lebih semangat menghibur kalian semua. Saya di angka 12 undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.